I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got. Shalom Super Kids, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Shirley mau ingatin nih, no food, no toy, no gadget. Dan yang terakhir, sebelum kita mulai ibadah kita ucapin yel kita sama-sama yuk. Bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita panggil Cila untuk berdoa yuk. Cil, berdoa yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Kau telah memberi kami kesehatan dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Hari ini kami mau beribadah, berkat ibadah ini sampai selesai ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday Super Kids. Want to praise Jesus? Follow me. Do not give up. Do not give up. Do not give up when times are hard. Do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say. Do not give up. Do not give up. Do not give up when times are hard. Do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say. Do not give up. Do not give up. Do not give up. Do not give up. Yay! Adik-adik, di September ceria ini Kak Shirley mau ajakin, ayo adik-adik bangkit berdiri, kita lebih semangat lagi. Kita mau memuji Tuhan. Ikutin gerakan Kak Shirley bareng-bareng ya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see
and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lift it up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. I want to see you. Adik-adik, ayo kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. There is no better moment than within His presence. See His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the day of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to
to face, worshiping His holiness, the less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness, the less of Him and more of Him, the less of Him and more of Him, the less of Him and more of Him. Oh, hallelujah. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mulai mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kalau pada hari ini kami bisa beribadah kepadamu, semuanya karena anugerah-Mu. Urapi Kalisa, urapi adik-adik di rumah yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Sehingga kami semua diberkati. Kami semua boleh mendapat sukacita dari Tuhan dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai mendengar dan duduk manis hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Lisa akan bercerita tentang perjalanan Yehezkiel dengan Tuhan. Nah, judul dari cerita kakak ini adalah generasi yang bernubuat atau kuasa perkataan. Nah, cerita kakak ini diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Baiklah, kita dengar bersama-sama ya. Kebangkitan Israel. Lalu berkuasalah Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang, dan sungguh banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhanku, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan aku segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lainnya. Sedangkan aku mengamat-ngamatinya. Lihat, urat-urat ada
dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya seperti tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita perjalanan Yeskiel bersama Tuhan tadi, kita lihat ada mukjizat, ada kuasa di mana bila kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia mengirim rohnya ke dalam kita. Sehingga lihatlah, ada mukjizat yang dialami Yeskiel. Tulang-tulang yang tadinya kering, tidak ada kehidupan, bisa tumbuh. Bisa tumbuh daging, tumbuh urat-urat, bahkan kulit pun menutupin daging itu. Dan adik-adik tahu, bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan nafas hidup melalui perkataan. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Adik-adik merasa takut? Merasa kesepian? Merasa tidak nyaman selalu tinggal di rumah? Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan adik-adik. Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita semua. Dan dari kuasa nubuatan, dari kuasa perkataan, percayalah ada mukjizat. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah firman Tuhan. Ketika adik sedang sakit, adik-adik bisa katakan, Tuhan, aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dari perkataan itu, maka engkau akan sembuh. Ketika ada yang sedang sedih, katakan, bernubuatlah, Tuhan, aku bergembira di dalam Tuhan. Maka engkau akan bergembira. Ada nubuatan, ada kuasa perkataan. Mari adik-adik kita percaya bahwa Roh Kudus memimpin kita semua. Adik-adik percaya bahwa Roh Kudus memimpin kita semua? Ada kehidupan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita akan baca ayat hafalan kita pada hari ini. Yaitu di dalam Amsal 18 ayat 21.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Baiklah adik-adik, dihafal ya ayat hafalan kita. Sekarang kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita. Mari adik-adik, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami percaya bahwa ada kuasa di dalam nama-Mu, ada kuasa di dalam nubuatan, ada kuasa di dalam perkataan. Sebab itu Tuhan, taruhlah perkataan-perkataan yang berkuasa itu di dalam mulut kami, di dalam mulut adik-adik di rumah, sehingga kami boleh merasakan mukjizat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Berkatilah adik-adik di rumah, orang tua mereka yang ada di rumah. Engkau berkati usaha mereka. Tuhan, biarlah dengan kuasa perkataan kami imani Tuhan. Kami Tuhan lindungi dari COVID ini. Tuhan sertai kami supaya kami dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan. Jauhkan kami dari penyakit COVID. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan tutup ibadah kami. Biarlah sukacita Allah, damai sejahtera Allah menyertai kami semua. Dan kami tutup ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hai teman-teman semuanya, saya akan menceritakan kisah Samuel generasi yang mendengar suara Tuhan. Samuel itu adalah anaknya Ibu Hana. Ibu Hana menyerahkannya kepada Imam Eli untuk dijadikan pelayan Tuhan. Dan pada suatu hari, Daniel pun diantarkan ke Imam Eli. Tapi saat Imam Eli bertemu dengan Daniel, mungkin Imam Eli udah tua ya, jadi mungkin mendengar kurang jelas atau melihat sudah kabur gitu ya. Di suatu malam, di saat lampu rumah Tuhan belum padam, Samuel pun tertidur lelap. Di saat itulah Samuel dipanggil Tuhan. Samuel, Samuel. Lalu Samuel pun terbangun dari tidurnya yang gelap dan berlari menuju tempat Imam Eli. Dan Samuel pun berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Dan Imam Eli pun berkata, "Tidak anakku, aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Dan Samuel pergi kembali tidur. Dan ada lagi yang memanggil namanya, "Samuel, Samuel, Samuel." Lalu Samuel terbangun dan Samuel bergegas pergi ke tempat tidurnya Imam Eli. Sama kayak tadi, dia menanya kepada Imam Eli, "Bapak, apakah Bapak yang memanggil aku?" Kok dia kayak gak bosan gitu ya memanggil si Imam Eli. Terus akhirnya Imam Eli mengerti bahwa si Samuel ini dipanggil oleh Allah. Terus kata Imam Eli, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil namamu, jawablah, 'Iya Bapa, ini aku hambamu.' Berbicaralah sebab hambamu ini mendengarnya." Terus Samuel pun kembali ke kasurnya. Untuk Samuel tidur, ternyata benar suara itu pun terjadi. Terus ada memanggilnya lagi, "Samuel, Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab, "Iya Bapak, berbicaralah sebab hambamu ini mendengarnya." Lalu Allah berfirman kepada Samuel, ia akan menghukum keluarganya Imam Eli. Karena keluarganya Imam Eli itu telah berbuat dosa teman-teman. Lalu setelah Allah berkata, si Samuel itu tidur kembali sampai pagi. Dan pas paginya itu
si Samuel takut untuk membicarakan kepada Imam Eli yang dibicarakan Allah kepadanya. Tetapi Imam Eli bertanya kepada Samuel, "Nah ini nih, beritahulah semua yang Allah katakan kepadamu," kata Imam Eli. Terus dikasih tahu nih bahwa Tuhan mengatakan kepada Samuel tentang keluarganya dan kesalahan yang dia lakukan. Dengan hal itu, Imam Eli pun mengatakan, lalu Imam Eli berkata, Dialah Tuhan, biarlah apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel pun makin besar, gengs. Saat umurnya makin besar, Allah menyertai Samuel dan tidak satupun firman Allah yang digugurkan Samuel. apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Yang kita bisa ambil adalah kita tidak boleh seperti anak-anak Imam Eli yang tidak menghormati dan mengasihi Tuhan, tetapi kita harus seperti Samuel yang mengasihi dan menaati perintah Tuhan. Terima kasih semuanya. God bless you all. Bye-bye. See you next time. Hai adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya Kak Shirley punya pengumuman penting. Yang pertama, bagi adik-adik boleh banget ya kirim link ibadah kita setiap hari Minggu ke teman-teman adik-adik. Dan yang kedua, untuk adik-adik yang punya video ayat hafalan, boleh nih paling lambat kirim pada hari Kamis pagi ke nomor berikut. Dan yang ketiga, bagi adik-adik yang udah pernah foto atau sekarang lagi foto ibadah kalian di rumah, boleh banget nih kirim ke nomor berikut. Nah, dan yang paling terakhir, bagi adik-adik yang pengen baca renungan di bulan September, boleh banget ya hubungi nomor Kak Maria di bawah ini. Oke Super Kids, berikut pengumuman yang sudah